Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai pembahasan soal tentang routing statis ya. Jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah contoh desain topologi untuk jenis soal routing statis ya. Jadi di sini sudah kita ketahui, kita pahami terlebih dahulu dari topologi ini adalah ada dua buah komputer, kemudian ada dua buah router, yang mana masing-masing perangkat komputer dan router sudah mendapatkan pengalamatan IP-nya masing-masing. Oke. Jadi untuk masalahnya di sini adalah bagaimana kita bisa menghubungkan komputer yang satu atau kita sebut saja dengan komputer A bisa tersambung ke komputer B. Ya, jadi nanti kita cek konektivitasnya dengan menggunakan ping ya. Jadi untuk penyelesaiannya pertama emang kita harus tahu dulu pengalamatan pada masing-masing perangkat ya. Contohnya di sini kita ketahui bahwa ada 3 buah network ya. Yang pertama di sini 192.168.1.0, 192.168.12.0 dan 192.168.2.0. Jadi ada 3 buah network. Yang selanjutnya ketika pengalamatan sudah diketahui, maka kita akan tentukan pengalamatan atau tabel routing. Oke, kita lihat. Nah, jadi ketika pengalamatannya sudah kita ketahui, maka diketahuilah tabel routing, yang dimana untuk router 1 tabel routingnya bisa kita lihat 192.168.1.0 untuk fast Ethernet 01, 192.168.12.0/24 fast Ethernet 00. Sedangkan yang ketiga 192.168.2.0/24 gateway-nya 192.168.12.2. Yang mana di sini kita bisa artikan untuk yang pengalamatan atau network yang mengarah ke fast Ethernet ini kita udah jelas alasannya adalah pengalamatan ini tersambung langsung pada router ya. Jadi di sini masuk ke jaringan router 1 atau di fast Ethernet 01 dan 192.168.12.0 juga termasuk pada fast Ethernet 00. Maka kita bisa sebut bahwa rute yang tersambung langsung pada router disebut connected route. Nah, sedangkan ada pengalamatan atau network yang mengarah ke gateway atau router lain di sini adalah 192.168.2.0/24 adalah merujuk pada pengalamatan yang tidak tersambung langsung pada router 1, yang mana pengalamatan tersebut ada di seberang di antara di router 2. Maka pengalamatan yang akan kita tentukan di sini adalah router 1 dituliskan seperti ini, 192.168.2.0 untuk mengarah ke sana. Kemudian untuk gateway-nya karena tidak tersambung secara langsung, maka dia akan menggunakan pengalamatan IP pada router 2, yang mana pengalamatannya adalah 192.168.12.2/24. Jadi untuk rute yang tersedia di sini kurang lebih ada 3 buah rute sesuai dengan rute yang ada pada topologi 1, 2, dan 3. Begitu pula untuk router 2. Jadi di router 2 juga untuk yang connected route ini adalah 2.0 untuk yang sebelah kanan di sini. Kemudian 12.0 untuk yang sebelah kiri untuk di fast Ethernet 01. Sedangkan yang 10 ini tidak tersambung secara langsung pada router 2, maka ditulislah routing atau static route di sini ya, yang mengarah ke 10 untuk gateway-nya adalah 12.1 yang dari router 1. Jadi untuk penyelesaian routing statik adalah kurang lebih seperti ini. Dari topologinya kita sudah desain atau sudah kita ketahui, kemudian pengalamatan IP-nya sudah lengkap, kemudian selanjutnya adalah identifikasi routing tabelnya. Kira-kira bagaimana routing tabelnya? Nah, apabila sudah selesai, selanjutnya bisa kita praktikkan pada aplikasi di sebenarnya. Misalkan kita akan mencoba
dipraktikkan ke aplikasi simulasi, dan yang akan kita gunakan adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Kita langsung saja untuk mempraktikkan materi atau pembahasan soal tentang routing statis. Oke. Oke, jadi kita sudah masuk di interface Cisco Packet Tracer, ya. Jadi untuk selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan terlebih dahulu topologi yang ada di sini, ya. Jadi kita akan coba praktikan topologi yang ada di gambar. Pertama kita akan desain terlebih dahulu. Kita akan simpan dua buah komputer, kemudian kita pilih perangkat router, ya. Jadi untuk perangkat routernya misalkan kita pilih yang 2811 untuk tipenya. Selanjutnya kita coba hubungkan dengan connection atau kabel. Untuk kabelnya kita pilih saja yang automatic supaya lebih cepat dalam proses desain. Oke. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, jadi mungkin saya akan catatkan juga untuk tahapannya yang akan kita kerjakan. Oke. Jadi untuk desain topologi, pastikan gambarnya jelas dan mudah dipahami. Fungsinya supaya kita bisa memahami topologi yang kita buat sendiri, ya. Misalkan saya akan coba memberi identifikasi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya tahapannya adalah kalau sudah didesain, oke, ini adalah tahapan kedua, adalah pengalamatan IP address. Kita coba pengalamannya kita tulis, ya. Untuk tadi seperti dalam contoh, misalkan ini kita menggunakan network 192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.12.0. Oke. Untuk ketiga network tersebut mungkin saya akan coba ubah untuk kita analisis kembali, ya, untuk yang ada di topologi yang akan kita kerjakan, supaya kita lebih memahami tentang pengalamatan IP address pada topologi. Misalkan di sini saya akan coba menggunakan IP atau network di 100.2, ya, atau /27 untuk komputer, dan 100 untuk router. Nah, jadi kita sebut saja di sini networknya 100.0, ya. Kemudian untuk yang kedua di sini 150. Oke, jadi saya akan coba menggunakan IP network 150 untuk network kedua, dan yang terakhir 3 network. Misalkan saya akan coba menggunakan network 200. Oke. Jadi dari segi topologi ataupun pengalamatan mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di contoh, ya. Hanya saja ada perbedaan pada pengalamatannya, gitu. Untuk konsepnya juga hampir sama, ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan contoh soal pada masing-masing studi kasus, misalkan, ya. Jadi angka-angka ini bisa disesuaikan. Oke. Ini pengalamatan IP address.
ya. Oke, selanjutnya adalah untuk rute, ya. Kita akan tentukan rute. Jadi di sini kita tentukan dulu rute yang seperti tadi. Kalau tadi contohnya di 192.168 kan. Nah, sekarang kita akan coba membaca rute yang ada. Jadi di sini kurang lebih ada 3 buah network, ya. Network pertama adalah 127. Network kedua adalah 29, dan network ketiga adalah oke. Jadi diketahui kurang lebih seperti ini. Dari informasi seperti ini kita bisa mengetahui rute yang tersedia pada masing-masing router. Contohnya kita bisa lihat rute yang ada pada router 1 adalah ya. Untuk ini termasuknya adalah connected route, ya. Dan oke. Jadi ini rute yang ada pada router 1 yang connected route-nya. Oke. Jadi di sini adalah rute yang default atau rute yang connected route-nya pada masing-masing router 1. Selanjutnya, ketika kita ketahui ada 3 buah network, maka masing-masing rute tersebut seharusnya memang sama, ada 3 buah network yang tercatat. Tetapi kita lihat di router 1 ada 2 dan router 2 juga ada 2. Maka untuk melengkapinya kita akan menambahkan yang namanya static route. Static route adalah rute yang kita tambahkan secara manual atau tidak ada pada connected route, ya. Jadi di sini rute yang tidak ada pada connected route di router 1 adalah 200. Nah, untuk gateway-nya kita tulis jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini rute default route-nya yang ada sudah pasti adalah 100 dan 110. Yang tidak ada itu disebut static route yang 200. Untuk gateway-nya dia lewat rute yang nomor 2, yaitu IP yang satu jalur dengan router 1 adalah network 150. Dan untuk static route pada router 2 juga sama. Jadi kita tentukan atau kita lihat network yang belum ada adalah 100.100.0/27. Untuk rutenya kita akan melewati router 1 yang IP-nya adalah 1. Maka dapat disimpulkan untuk informasi rutenya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, apabila pengalamatan IP kemudian rutenya sudah ditentukan, nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan jadi pertama adalah konfigurasi IP pada komputer. Untuk caranya mudah, ya. Jadi kita tinggal klik pada perangkat komputer. Misalkan kita di komputer 1, labelnya kita sudah ada,
node-nya adalah di IP 100.100.102/27. Untuk pengalamannya kita bisa setting di desktop dan pilih IP configuration. Kemudian kita tuliskan IP-nya sesuai dengan informasi yang sudah kita tuliskan adalah untuk pengelamatan IP cukup sekian ya, tidak pakai /27. Karena untuk /27 di sini adalah prefix yang melambangkan subnet mask. Subnet mask untuk prefix /27 adalah 255.255.254. Oke. Jadi di sini adalah pengganti dari prefix /27, yaitu subnet mask 255.255.255.224. Untuk default gateway-nya kita arahkan ke router. Karena komputer ini akan mengarah ke router, maka kita tuliskan IP router. Nah, seperti itu. Yaitu 100.1. Kalau sudah, tinggal close. Sama juga untuk di komputer 2, caranya hampir sama. Tinggal kita tuliskan pengalamatannya 200. Untuk prefixnya di sini /28 adalah 240. Kemudian untuk gateway-nya ke 200.1. Oke. Sudah ya. Ini untuk komputer, ini untuk router. Ini komputer, ini router. Ini komputer IP-nya, gateway-nya ke sini. Kita bisa lihat pengalamatannya sudah tersetting. Kalau sudah untuk komputer, sekarang kita akan konfigurasi IP pada router. Oke. Jadi untuk konfigurasi IP pada router, kita bisa klik untuk konfigurasinya. Untuk konfigurasinya juga sedikit berbeda dengan komputer. Di sini router menggunakan command line atau command line interface ya. Di sini untuk settingnya menggunakan beberapa perintah ya. Untuk pertama kita akan masuk dulu ke sistem. Untuk pertanyaan seperti ini kita bisa pilih 0 saja. Nah, jadi untuk setting pada router yang harus kita perhatikan seksama adalah mode pada masing-masing router saat kita mengetikkan perintah. Jadi ketika kita ketahui bahwa konfigurasi IP pada router, mode yang harus kita gunakan adalah posisinya di router config pagar, atau disebutnya di sini adalah global configuration. Sedangkan kita lihat ini posisinya berada pada router siku-siku ya. Tanda siku mungkin saya sebutkan, ini disebutnya mode user. Jadi bagaimanakah kita mencocokkan mode yang ada di router sampai pada posisi mode global configuration yang akan kita konfigurasi ya. Kita akan mengetikkan dulu beberapa perintah untuk mengubah mode user menjadi mode global configuration. Salah satunya adalah kita akan masuk dulu ke mode privilege, yang mana perintahnya adalah enable. Untuk tips dalam penggunaan perintah Cisco, kita bisa menggunakan kata kunci huruf, kemudian menambahkan tombol tab. Misalkan saya ulangi, in, kemudian tombol tab, maka otomatis menjadi enable. Jadi kita tidak khawatir dalam penulisan bisa salah karena diluruskan oleh sistem di router. Ya, kemudian kalau sudah kita bisa enter. Nah, maka posisi router siku menjadi router pagar. Ya, atau mode di privilege mode. Ya. Sedangkan kita lihat router config untuk IP address. Ya. Jadi masih belum sampai pada posisi router config. Nah, untuk kita masuk pada posisi global configuration, kita akan mengetikkan sebuah perintah
lain, yaitu configure terminal. Nah, untuk cara tips mudahnya juga bisa mengetikkan beberapa huruf depan, kemudian mengkombinasikannya dengan tombol tab, sehingga muncul perintah lengkapnya, supaya kita tahu perintah yang akan kita gunakan adalah apa. Nah, sampai sini berarti posisinya sudah sama menjadi router config pagar. Nah, di sini kita bisa mulai untuk mengkonfigurasi pengelamatan IP address pada router, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba lihat topologi yang kita buat di sini untuk router 1. Pada router 1 kita lihat pengelamatan IP yang terdapat pada router 1 adalah dua pengelamatan IP. Yang pertama 100.100.101/27, yang kedua adalah 150.150.151/29. Yang artinya di sini ada dua buah pengelamatan IP, dan untuk arahnya 100 ke sebelah kiri atau ke fast Ethernet 00, dan 150 ke sebelah kanan yang ke FA01. Nah, supaya kita tidak tertukar dalam mengkonfigurasi pengelamatan IP, alangkah baiknya kita akan mengunci terlebih dahulu salah satu pengelamatan IP yang akan kita setting. Misalkan kita akan setting dulu yang sebelah kiri. Nah, berarti rujukannya adalah ke fast Ethernet 0/0, yang artinya kita akan mengkonfigurasi IP 100.100.101/27 untuk fast Ethernet 00. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk men-setting atau mengunci interface fast 00? Oke, kita akan ketikkan perintah interface, ya, untuk fast Ethernet 0/0. Nah, kurang lebih perintahnya seperti ini untuk mengunci interface yang akan kita setting. Nah, berarti kita ada di posisi interface fast 00, yang mana di sini kita akan men-setting pengelamatan IP. Nah, baru kita gunakan perintah pengelamatan IP dengan mengetikkan IP address, ya. Ini kodenya untuk pengelamatan IP. Kemudian angka pertama kita tuliskan IP-nya, yaitu 100.1 spasi, dan angka kedua adalah subnet atau prefixnya. Di sini prefixnya adalah /27, yang mana /27 adalah 224. Sampai sini kita sudah mengetikkan perintahnya, kemudian kita enter. Nah, yang langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan link pada topologi. Contohnya di sini linknya berwarna merah, yang artinya masih down. Maka kita akan menguplinkkan atau link yang ada. Maka kita akan mengaktifasi dengan mengetikkan perintah no shutdown untuk aktifasi link yang tersedia pada fast Ethernet 0/0. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah hijau, ya. Aktifasi pada link sudah berfungsi, ya. Di sini untuk konfigurasi fast Ethernet 00 sudah selesai, ya. Kemudian kita akan coba untuk melanjutkan ke fast Ethernet 0/1. Bagaimana? Pertama kita keluar saja terlebih dahulu dengan menggunakan perintah exit. Nah, posisinya akan kembali netral di router config, yang artinya kita sedang berada di router config, jadi tidak pada interface fast 00. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke fast 01. Maka perintah selanjutnya adalah hampir sama dengan perintah sebelumnya. Kita akan mengetikkan perintah interface. Namun untuk fast Ethernet-nya kita akan pilih yang sebelah kanan, yaitu flash Ethernet 0/1. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan setting lagi dengan perintah yang sama untuk IP address. Namun pengelamatan IP-nya jangan sampai tertukar. Kita lihat untuk interface fast Ethernet 0/1 itu adalah 150. Ya. Jadi di sini kita harus teliti,
ya, jangan sampai tertukar, ya, supaya bisa dengan tepat menentukan atau mengkonfigurasi pengelamatan IP. Untuk selanjutnya adalah /29, yang mana /29 itu adalah subnet mask 255.255.248 untuk subnet masknya. Kemudian tinggal enter. Sampai sini berarti tidak ada masalah. Selanjutnya kita sama untuk aktivasi. Enter. Oke. Namun kita bisa lihat berbeda dengan fast Ethernet 01, 00 maksud saya. Ketika diketikkan not shutdown, linknya menjadi hijau. Tetapi di fast Ethernet 01, linknya masih merah. Kenapa? Ya, jadi untuk link untuk fast 01 di sini kita baru satu jalur router 1. Jadi router 2-nya kita masih belum disetting, maka belum sempurna ya. Karena belum berpasangan katakanlah. Maka linknya masih merah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Selanjutnya kita exit. Kemudian kita bisa mengcek ya. Misalkan cek IP address yang sudah kita konfigurasi, namun kita bisa menggunakan perintahnya pada router SIKU. Nah, untuk melihat konfigurasi kita harus berada pada router SIKU. Bagaimana caranya? Kita akan kembali dulu pada mode privilege dengan menggunakan perintah exit. Kemudian di sini juga kita akan masuk ke mode user dengan perintah exit. Nah, maka sampai sini kita sudah masuk pada router SIKU atau mode user. Sampai sini juga kita bisa mengetikkan perintah untuk melihat pengelamatan IP yang sudah kita gunakan atau kita konfigurasi dengan mengetikkan show IP interface brief untuk melihat pengelamatan IP yang ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka kita lihat interface FA00 dan FA01 sudah tersetting sesuai dengan yang tadi kita kerjakan. Itu untuk pengelamatan IP pada router 1. Untuk selanjutnya bagaimana? Kita lanjutkan ke router yang kedua. Nah, di router yang kedua untuk caranya bagaimana? Hampir sama dengan pengelamatan pada atau konfigurasi pada router 1 ya. Untuk pertama kita lihat topologinya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk lagi menggunakan enable configure terminal untuk masuk pada global configuration. Seperti biasa kita akan coba masuk dulu ke interface. Yang akan saya coba setting dulu adalah di interface FA01, yang mana FA01 ini adalah 200 IP-nya. Maka kita setting IP address 200.1, subnet masknya adalah 255.255.240 ya, untuk /28. Selanjutnya kita tinggal enter. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah no shutdown, hampir sama langkah yang tadi ya, untuk aktivasi link pada jalur 200 jadi hijau ya. Kemudian kita exit lagi. Tahapan yang lainnya adalah masuk ke interface yang 00. Kita bisa lihat yang 00 adalah 150. Maka kita masuk ke interface fast 00. Kemudian kita setting IP address untuk 00 adalah 150.150.150.2, subnet masknya adalah 255.255.248. Oke. Kalau kita enter, kita langkah akhirnya adalah di not shutdown untuk aktivasi pada link FA00. Enter.
maka hasilnya hijau. Sekarang hijau ya, karena kedua router tersebut sudah di setting IP address. Selanjutnya kita coba cek ulang untuk IP-nya dengan mengetikkan show IP interface brief misalkan. Sudah ya IP-nya. Pengamatan IP sudah selesai. Selanjutnya kita akan uji coba dulu ya. Nah, uji coba ping kita bisa lihat dari komputer 1. Dan untuk ping kita bisa masuk ke command prompt. Nah, yang namanya uji coba kita akan memastikan tiap-tiap pengamatan IP apakah terkirim atau tidak. Ya, misalkan kita akan cek di sini ada 6 buah IP. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi kita akan cek ke 6 IP tersebut. Untuk yang pertama mungkin yang komputer 1 kita abaikan karena sudah kita masuk di komputer 1 jelas akan terhubung. Kita akan masuk ke router 1. Tekan ping. Oke, untuk ke 1 sudah berhasil. Kemudian kita akan coba ping ke IP yang selanjutnya adalah 150. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke 2. Ke sini dan hasilnya timeout. Kemudian kita akan coba ke tujuan akhir di sini ke network 200 ya. Destination as unreachable. Ya. Kemudian kita kedua juga sama. Nah, sampai kita setting pengalamatan IP, masing-masing jaringan sebenarnya sudah terhubung ya. Namun kita bisa lihat komputer 1 ke komputer 2 masih destination as unreachable, yang artinya jaringan yang di luar batas router 1 tidak sampai ke area di router 2. Nah, supaya bisa menjawab konektivitas dari komputer 1 yang networknya 100 ke yang 200, maka kita harus memastikan terlebih dahulu rute yang ada apakah sudah lengkap atau belum lengkap. Nah, jadi kita cek rutenya. Jadi kenapa tadi komputer 1 tidak bisa terhubung ke komputer 2? Masalahnya adalah pada rute. Karena rute di router 1 dia hanya tahu pada IP di 100 dan 150 yang namanya default route. Namun kita lihat apakah static route-nya sudah ada atau tidak. Maka kita akan cek di router 1. Kita masuk di router 1. Nah, untuk pengecekan rute bisa kita ketikkan pada mode user atau router SIKO seperti ini dengan mengetikkan show IP route ya, enter. Nah, kita lihat pada perencanaan memang kita sudah ada rute untuk yang kedua. Namun di perencanaan statiknya di sini masih belum ada. Kita lihat 100 sudah ada, 150 sudah ada. Namun static route-nya belum ada. Bagaimana caranya untuk menambahkan static route? Nah, jadi di sini kita akan tambahkan konfigurasi dan konfigurasinya harus pada posisi bagaimana tadi supaya bisa masuk ke router config atau global configuration ya. Jadi kita ketikkan enable, kemudian langkah kedua adalah configure terminal, maka kita masuk pada posisi global configuration. Pada posisi ini kita bisa langsung mengetikkan perintah static route. Misalkan kita mengetikkan perintah IP
root ya, untuk static root. Kemudian kita tambahkan static rootnya, yang mana yang belum ditambahkan adalah yang network 200. Kemudian untuk angka selanjutnya adalah subnet masknya, itu 255 titik /28 itu adalah 240. Kemudian kita ketikkan gateway-nya yang tadi. Di sini kita arahnya adalah ke 150.2. Oke. Jadi formasinya kurang lebih seperti ini. Kode perintahnya pertama IP tujuannya atau networknya, subnet masknya berapa, dan gateway-nya. Oke. Kalau sudah, kita tinggal enter. Nah, ini tidak ada masalah dalam penambahan IP root. Selanjutnya kita bisa cek lagi dengan menggunakan perintah yang sama untuk show IP root ya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi tadi sudah ada static root tambahan yang sudah kita tambahkan di sini ya, untuk di router 1. Selanjutnya adalah kita konfigurasi pada rute di router 2 ya. Yang sudah kita rencanakan adalah di sini 100 pada router 2. Caranya bagaimana? Hampir sama dengan router 1. Kita ketikkan perintah enable untuk memasukkan di pertama. Kemudian yang kedua, kita akan coba tambahkan perintah yang selanjutnya, configure terminal, untuk masuk pada mode global configuration. Yang selanjutnya kita sama tambahkan IP root untuk 100.0 subnet mask 2/27 adalah 255.255.224. Gateway-nya adalah 150.150.150.1 yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya kita enter ya. Nah, kalau sudah, kita bisa cek ya, exit, dan di perintah show IP root. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi static rootnya sudah bertambah dan connected rootnya sudah ada di sini. Jadi totalnya sama, ada 3. Jadi rute yang tersedia pada jaringan ini ada 3. Samanya dengan studi kasus yang kita ketahui di sini, 3 buah network, maka masing-masing rute pasti ada 3. Untuk selanjutnya kita akan cek ping yang tadi ya. Yang tadi belum terhubung itu adalah di network 200 dan yang 150.2. Oke, di sini sudah reply untuk 150.2. Kemudian ke 200 juga sudah. Dan yang terakhir di 200.2 untuk komputer 2. Jadi komputer 1, komputer 2. Di sini sudah terhubung ya. Nah, sampai sini berarti konfigurasi sudah selesai. Dengan artian kita bisa menyelesaikan masalah jaringan pada komputer 1 yang asalnya tadi tidak bisa terhubung menjadi bisa terhubung meskipun berbeda network ya, dengan studi kasus melewati 2 buah router. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan soal mengenai routing statik yang studi kasus menggunakan 2 buah komputer dan 2 buah router. Jadi mungkin tahapannya kita bisa lihat adalah pertama,
kita cek terlebih dahulu desain topologi yang akan kita buat, kemudian lihat pengalamatan IP-nya. Jadi kita tuliskan di sini supaya mudah dalam konfigurasi. Kemudian sama juga rutenya juga harus kita tentukan supaya mudah dalam konfigurasi. Yang sisanya adalah tinggal mengkonfigurasi. Pada komputer tadi sudah mudah ya, tinggal diklik, dan di router berarti kita hanya perlu memahami perintah-perintahnya untuk pengalamatan IP address, dan yang kedua adalah rute atau static route yang hasilnya kita bisa uji coba dengan menggunakan command prompt pada perangkat komputer. Hasilnya sudah terhubung. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal tentang routing statik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.